Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di Majalah Pagi bersama saya Kemal. Dimana di sini selama 30 menit ke depan saya akan berikan Anda banyak sekali informasi. Seperti yang pertama pemirsa, sebagai orang tua ya, ini informasi ini sangat berguna. Karena sebagai orang tua saya ingin anak saya sukses, ya. Saya ingin anak saya bukan hanya sukses di bidang akademis, tapi juga agama. Saya yakin itu bukan hanya impian saya, tapi impian Anda juga sebagai orang tua. Namun pertanyaannya adalah bagaimana mengajarkan mereka? Yang pasti anak itu mendapatkan ilmu bukan hanya di rumah, tapi di sekolah, di luar sekolah, di luar rumah. Tapi yang terpenting menurut saya adalah ilmu yang mereka dapatkan dari rumah, langsung dari orang tuanya. Nah, ini kita simak yuk. Ada satu profil yang sangat pintar sekali, hafal Al-Quran, dan kemudian pintar di bidang lain. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Semoga anak saya bisa seperti ini. Amin. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Adrian Putra Agung, usianya masih 10 tahun, tapi bocah kelas 4 SD ini telah menghafal 3 juz Al-Quran. Bocah yang akrab disapa Rian ini memiliki rahasia sendiri dalam menghafal setiap ayat dalam Al-Quran. Setiap harinya dalam perjalanan menuju sekolah, Rian kerap menyetor hafalan sebanyak 5 ayat setiap Al-Quran pada orang tuanya. Sejak ia berusia 8 tahun, orang tuanya mulai mengajarkan untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran sebagai tameng buat Rian. Kalau aku pribadi orang tua ya, buat dia menjaga dirinya dia sendiri, buat dia istilahnya untuk menahan kan akhlak anak itu kan harus diterapkan. Nah, Al-Quran itu untuk menerapkan akhlak Al-Quran itu ke anak itu bagus banget. Orang tua Rian, Cici dan Agung lebih memilih menyekolahkan Rian di sekolah dasar negeri dibanding sekolah swasta bernuansa Islam. Pendidikan agama seorang anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Kami orang tuanya berpikir nggak apa-apa deh sekolahin di SD, tapi kita yang membentuk akhlaknya Rian sendiri, kita yang mengajarkan agama yang dia pegang itu sendiri. Jadi kita berperan gitu, jadi nggak kita serahin ke orang lain. Ayah dan ibu Rian punya cara sendiri dalam mendidik sang buah hati menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu pertama mereka harus cinta dulu nih sama Al-Quran. Mereka harus seneng dulu sama Al-Quran. Jadi kita sebagai orang tua ngasih tahu dulu nih, di Al-Quran ini seru loh ceritanya. Jadi kayak anak-anak aja kita bacain cerita, tapi ceritanya dari dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi anak-anak masa sih mah? Jadi penasaran gitu. Jadi anak-anak tuh penasaran, bener di Al-Quran itu banyak cerita. Kini Al-Quran telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian anak yang ingin menjadi arsitek ini. Tapi kalau Quran ini terasa benar-benar ada kan, kalau Quran kalau dibaca seru gitu. Jadi kayak jalan-jalan ke zaman dulu, jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, ngelihat para nabi zaman dahulu gitu. Bismillah, 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 Bismillah. Pendidikan menghafal Al-Quran dalam keluarga bahagia ini tak dilakukan Rian saja. Rafa juga mengikuti jejak sang kakak. Di usia yang belum genap 6 tahun ini, Rafa telah menghafal 30 surat juz amma. Abasa, 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 amma manistagna. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Al-Quran seolah menjadi jawaban Cici dan Agung dalam mengantisipasi dampak pergaulan perkembangan zaman pada kedua putranya. Jadi kalau misalnya dia lagi main mobil-mobilan, tetap ditalaki, kita setoran hafalan. Jadi dia main mobil tapi tetap ngucap gitu. Jadi kita tinggal dengerin dia.
Jadi uniknya kalau anak kecil, jadi lagi main mobil misalnya gini, tapi mulutnya setoran gitu. Dia setoran kayak abasa, gitu, setoran gitu. Dengan mencintai dan menghafal Al-Quran, Rian dan Rafa tak biasa menghabiskan waktu bermain internet dan game. Namun Cici tak menampik jika teknologi juga kerap membantu metode pembelajaran menghafal Al-Quran ini. Misalnya pertama kita dengerin dulu ke anak itu, misalnya kayak Rian, saya dengerin di murotalnya Muhammad Toha. Itu murotalnya Muhammad Toha itu dari kecil dia emang bagus gitu murotalnya, nada ngajinya. Saya dengerin ke dia, terus dia suka gitu, kok enak gitu, jadi dengerinnya enak gitu kan. Biasanya dia dengerin baca Al-Quran kayak saya gitu, kalau dia dengerin saya baca Al-Quran datar aja gitu, datar. Tapi dia denger Muhammad Toha ini yang sekarang jadi imam di Inggris, di Greenland, imam besar Greenland, itu dia suka gitu. Jadi dia termotivasi. Alladzina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Minimnya pendidikan agama di lingkungan tempat tinggalnya membuat hati Cici tergerak untuk membantu mereka. Dibantu 4 orang temannya, pada tahun 2013 ia membuka rumah Al-Quran yang diberi nama As-Solihin. Lokasinya menumpang di musola milik SD 08 Tebet, Jakarta Selatan. Setiap hari seusai sekolah, anak-anak ini belajar menghafal Al-Quran di tempat ini. Mereka pun tak dipungut biaya alias gratis. Untuk menutup biaya operasional belajar Al-Quran ini, mereka membuat kaleng koin peduli penghafal Al-Quran yang disebar di berbagai tempat. Kaleng-kaleng koin ini biasanya diambil setiap akhir bulan. Jadi lihat kita besar gitu, maksudnya buat amal kenapa enggak gitu. Jadi kita sih lillahi ta'ala, jadi nggak berpikir nanti duitnya habis nih gitu, nanti gimana nih untuk yang di rumahnya, terus kita nggak mikir itu. Yang penting kata guru saya bilang itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi untuk Allah semuanya. Ketika berkeringat, kuman berkembang dan kesegaran pun hilang. Riset mengatakan, keringat yang bercampur dengan kuman menjadi penyebab bau badan. Karenanya, mandi dengan Dettol Lasting Fresh. Tidak seperti sabun biasa, Dettol melawan kuman penyebab bau hingga 12 jam. Anda pun